Pemirsa TVR Parlemen saat ini memang tengah banyak pembahasan terkait bagaimana Save Raja Ampat atau tagar Save Raja Ampat yang banyak sekali kita temukan di sosial media dan masyarakat khawatir bahwa konservasi alam di daerah Raja Ampat ini menjadi permasalahan baru di mana pemerintah telah menerbitkan 5 izin usaha tambang dan telah dicabut oleh Presiden Prabowo. Lalu bagaimana sebetulnya kisah dari pemberian izin terhadap perusahaan tambang ini? Telah bersama kami Bapak Bambang Haryadi, Wakil Ketua Komisi 12. Terima kasih Bapak Ya, atas makasih. waktunya Pak. Ini Makasih. bisa diceritakan sedikit Pak, bagaimana pemberian izin usaha pertambangan kepada perusahaan sebelumnya Pak, akhirnya menjadi ramai diperbincangkan di masyarakat Pak? Jadi pertama harus diketahui bahwa kita terima kasih Presiden kan telah mencabut 4 perusahaan swasta yang berada di zona geopark kan. Nah, dan terkait izin yang tadi disampaikan, ini yang 4 izinnya izin bupati semua. Ya. Izin bupati ada satu yang dinaikkan ke BKBN menjadi izin pemerintah pusat. Tapi prinsipnya adalah mereka tetap izin bupati kan. Nah, kalau yang satu lagi yang PT GAK itu adalah konsesi berupa kontrak karya generasi ketujuh kan yang ditandatangani 19 Februari 98 kan, dan itu tertulis dengan jelas di dalam Kepres nomor 41 tahun 2004. Bahkan di Kepres itu tertulisnya masih Kabupaten Sorong kan, PT GAK itu berada di Kabupaten Sorong kan. Nah, kenapa Kabupaten Sorong? Karena pada saat Kepres itu terbit, Kabupaten Raja Ampat belum, ya lagi proses pembentukan gitu. Nah, PT GAK itu adalah badan usaha milik negara yang anak perusahaan yang dikuasai ya sahamnya oleh PT Antam gitu. Nah, dan izin operasinya itu 2017 dan mulai melakukan penambangan 2018. Jadi sebenarnya mungkin ada pertanyaan kenapa konsesinya tahun 98 kan? Bahkan dikuatkan di Kepres 41 2004 sebelum Raja Ampat terbit kan, karena kita tahu bahwa pada saat program hilirisasi sektor pertambangan khususnya nikel ini mulai masif di Indonesia, akhirnya 2017 PT GAK khususnya perusahaan PT Antam melakukan pengajuan izin dan izin operasi keluar 2017 dan melakukan penambangan 2018. Nah, kalau strategi konkret sendiri Pak dari DPR tentunya dari segi pengawasan setelah izin ini dicabut. Namun untuk PT GAK ini kan tentunya kan masih akan terus berlanjut penambangan nikelnya Pak. Tentunya diawasi oleh Komisi 12 DPR. Nah, seperti apa pengawasan yang diberikan Pak? Jadi pertama kami sebenarnya sudah bertanya kebetulan ini mitra kami semua, baik itu SDM, lingkungan hidup dan investasi kan. Kebetulan ada di Komisi 12. Kami bertanya kepada Kementerian Lingkungan Hidup terkait hasil temuan di lapangan. Nah, Dirjen Gakum menyampaikan bahwa memang sejak awal PT GAK itu temuannya sangat minor karena dalam pengendalian lingkungannya mereka sudah cukup memenuhi kaedah-kaedah ketentuan yang berlaku gitu kan. Jadi kami berpikir bahwa PT GAK ini sudah kesesuaian lah dari sisi pengelolaan lingkungannya gitu. Nah, kalau ini terakhir Pak, strategi DPR untuk mengharmonisasikan Pak target energi baru ini dengan perlindungan kawasan rentan seperti Raja Ampat nanti seperti apa Pak? Ah, itu kan PT GAK itu di luar wilayah zona geopark. Nah, kita ke depan kita akan sama-sama dengan pemerintah, baik itu Kementerian SDM maupun Kementerian Lingkungan Hidup kan, kita mengawasi ini badan usaha milik negara ini kan yang bernama PT GAK ini. Jadi ini yang harus diketahui publik bahwa ini badan usaha milik negara, walaupun ini negara ini menambang punya negara, kalau emang kembali ke pasal 33 ya memang itu kewenangan negara kan itu undang-undang dasar kan, karena PT GAK ini badan usaha milik negara, tapi tidak serta-merta mereka juga melakukan penambangan yang asal-asalan, makanya apalagi berhimpitan dengan wilayah kawasan geopark. Maka itu kami sepakat dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian SDM bahwa kami akan melakukan pengawasan ekstra terhadap operasi kerja PT GAK ini. Kita akan terus berkoordinasi dengan
Kementerian PT Antam kan selaku holding usahanya gitu. Baik. Bapak Bambang Heri, terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tadi itulah pembahasan kami bersama dengan Wakil Ketua Komisi 12 Bapak Bambang Heriadi, dan sekian dari saya, kembali ke rekan kami di studio.